Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina ba'da an kunna a'daan fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa sirna ummatan wahidatan tahta rayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahr wal humma fala fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajami wala li ahmar 'ala aswada illa bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh al-mab'uth rahmatan likaffatil khalaiqi wal wara. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim wa syarrif wa tammim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabil ajilla asyrafa amma ba'd. Faya hadratil habaib al-fudala, segenap para habaib anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhina fillah al-habib Husni Fakhruddin bin Salim bin Syabakar bin Salim wal akh al-mukarram akh Husni Fajar bin Salim bin Abu Bakar bin Salim, para ulama, para kiai, para masyaikh, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua Kiai Haji Husnul Muzair yang datang dari jauh dari Magetan sana, Temboro, dan juga guru kita Kiai Hamim Jazuli, dan kepada segenap para kiai, asatid, ustadah, kiai, bunyai semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga segenap ini dari aparat pemerintahan, baik dari ini ada camat sini ya, dan juga ada Pak Kades ini, lurah kita, dan juga dari TNI, mungkin dari Polri dan lain-lainnya ya. Juga segenap pengurus daripada Majelis Safari Maulid yang telah berjuang selama 86 hari ini ya. Luar biasa, mudah-mudahan insyaallah kita semua dijaga berkat daripada Majelis Maulid ini. Kita semua yang hadir atau enggak sempat hadir, insyaallah semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada panitia pelaksana daripada acara ini ya, di desa apa ini? Jatirjo ya, dan juga Sohibul Bait ini, Mbah Wo, Suwito beserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang tidak sempat hadir, juga keluarga kita semua, insyaallah semuanya insyaallah kelak akan dikenali oleh baginda Rasulullah SAW, akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Terlebih sebelah kita ini terus menerus estafet ini ya, terus menerus ini tidak pernah berhenti selama 86 hari, 3 bulan hampir ini ya. Ini suatu yang luar biasa, ini suatu anugerah, suatu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia semacam ini. Dan meskipun ini sudah malam penutupannya dalam Safari Maulid 1445, tapi insyaallah kita pada tahun mendatang insyaallah 9 bulan lagi insyaallah kita jumpa dengan bulan Rabiul Awal lagi. Insyaallah kita bisa kumpul semua, tetap hadir dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, tanpa kurang sedikit apapun. Sebab kita dengan barokah majelis-majelis semacam ini insyaallah semua hajat keinginan kita insyaallah dijanjikan oleh baginda Rasul akan dikabulkan.
semua dosa, kesalahan kita semuanya insya Allah akan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membaca salawat ini, sebagaimana kemarin juga saya jelaskan panjang lebar tentang keutamaan daripada salawat, yaitu diantaranya agar kita ini dikenal oleh baginda Rasulullah SAW, agar kita kelak pada hari kiamat bisa mendapatkan syafaat beliau, baginda Rasulullah SAW. Sebab beliau mengatakan, inna awlan nasi bi syafa'atan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk memperoleh syafaatku kelak pada hari kiamat, siapa yang paling berhak ini? Yaitu aktsaruhum alayya salah, yang terbanyak bersalawat kepadaku. Jadi semakin kita memperbanyak salawat kita, terus salawat tadi, insya Allah kita semakin berhak memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW. Sebab kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, ini hampir-hampir tidak mungkin kita bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amal kita. Baginda Rasulullah SAW yang amalnya demikian sempurna, beliau juga mengatakan, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Baginda Rasul mengatakan, lan, tidak mungkin seseorang itu akan bisa masuk ke dalam surga hanya dengan mengandalkan amalnya. Tidak mungkin ini. Sehingga para sahabat heran, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga tidak bisa masuk surga dengan amal anda? Ini yang demikian sempurnanya ini. Baginda Rasul mengatakan, wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amal saja. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali apabila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi masuk dalam surga ini harus melalui Rasulullah dan dengan rahmat daripada Allah. Mungkin sering kita mendengar hadis Rasul menceritakan seorang zaman dulu itu yang di tempat terpencil 500 tahun ibadah terus menerus tanpa maksiat, 500 tahun. Umur orang dulu itu panjang-panjang ya. Kalau dalam Al-Quran itu Nabi Nuh dikatakan ini hidupnya itu apa? Dakwah kepada kaumnya itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Itu dakwanya saja gitu. Umurnya lebih dari 1000 tahun. Nah ini Rasul menceritakan ada seorang zaman dulu yang umurnya 500 tahun digunakan semuanya untuk ibadat kepada Allah. Semua tanpa maksiat sedikit pun. Sebab hidup di tempat terpencil tadi itu. Nanti kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat Allah merintahkan para malaikat, ya malaikati adkhiluhul jannata birahmati, masukkan hambaku ahli ibadat ini ke surga itu dengan rahmatku. Hamba tadi kurang puas tadi itu mengatakan, ya Rabbal bi'amali, katanya, masukkan saya surga dengan amal saya. 500 tahun ibadah tanpa maksiat, masukkan saya ke surga dengan amal saya. Diulangi dalam satu riwayat sampai 3 kali Allah mengatakan. Tapi orang ini masih ngotot. Apa ini? Cengkal apa bahasa sini? Ngengkel, ngeyel. Tadi mau dimasukkan surga dengan amalnya. Baik, kata Allah. Coba malaikat ini, coba ditimbang ini. Ternyata amal ibadat 500 tahun tanpa maksiat. Tanpa maksiat ini hanya sama dengan nikmatul basar. Nikmat mata saja ini tadi itu. Bahkan dalam sebagian ulama mengatakan setengah dari mata ini tadi. Sehingga kemudian Allah mengatakan, ya malaikati adkhiluhun nar, masukkan ini hamba ini ke dalam neraka. Kemudian hamba itu mohon kepada ya Allah, adkhilni jannata birahmatik, masukkan saya ke surga dengan rahmat. Itu 500 tahun ibadat tanpa maksiat. Tidak bisa masuk surga hanya dengan amalnya tadi itu. Sedangkan kita, kata Imam Ghazali ya, dan kitab Ihya, andai kata kita diberi umur 60 tahun, kalau kita gunakan tidur 8 jam satu hari, berarti sepertiga umur kita itu habis. 20 tahun untuk tidur itu. 20 tahun. Belum terhitung ketika dari kecil, mulai lahir sampai balik itu belum dihitung itu. Ya, nanti sudah balik main-main terus tadi itu. Main macam-macam sudah ya. Apa sekarang ada HP macam-macam internet ya. Nanti sudah tua, sakit, penyakit macam-macam. Asam urat, kolesterol, segala macam dah. Nah, sehingga andai kata tadi itu
dikasih umur 60 tahun tadi, yang dapat digunakan untuk ibadah itu berapa tahun? Hanya sedikit, mungkin cuma 1 tahun aja barangkali. Dan itu pun belum tentu baik tadi kualitasnya ini. Sebab setiap kita terutama sholat, begitu kita takbiratul ihram sudah pikiran kita kemana-mana sudah. Baru Allahu Akbar mungkin pikiran sampai di Jakarta, mungkin sampai luar negeri sana. Ya. Bagaimana kita mengharapkan agar Allah masukkan kita ke dalam surga hanya dengan mengandalkan amal? Tidak mungkin. Jadi sangat tidak mungkin sekali sini. Jadi apa yang kita harapkan? Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebagaimana di dalam ini hadis disebutkan ketika nanti pada hari kiamat di hari mahsyar, di padang mahsyar itu orang nunggu dalam keadaan kelaparan, kehausan, kepanasan luar biasa ini. Kemudian mereka runding, mari kita datang ke Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang ke Nabi Adam sana. Itu agar diselesaikan urusan mereka ini sudah. Bahkan orang-orang yang kafir-kafir sudah diselesaikan sudah, biar nunggunya ini dalam keadaan luar biasa ini tersiksanya. Baik sudah masuk neraka aja katanya. Apalagi orang muslim ya, mukmin. Nah, ini Nabi Adam tidak berani, nafsi kata dia. Saya sendiri ngurusi diri saya takut kepada Allah. Allah benar-benar hari murka luar biasa sekali mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga tidak berani nafsi. Mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan nafsi. Baru mereka datang kepada Rasulullah. Maka tadi yang kita baca tadi itu ha ana jadi ya. Jangan ha ana laha katanya. Sudah itu urusanku kata Rasulullah. Jadi semua nabi tidak ada yang berani, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang berani. Tadi itu mereka mikir diri mereka, tapi Rasul mengatakan jangan khawatir, ha ana laha jadi itu urusanku sudah kata Rasulullah. Kemudian beliau sujud sana. Lama sekali sujud ini. Dan diberi ihram kata Rasulullah, saya diberi dengan doa-doa dalam sujud yang belum pernah saya lakukan. Kemudian Allah merintahkan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu dari sujud tadi itu. Sal tu'ta, minta apa ku kabulkan ya. Washfa' tushaffa', minta syafaat untuk siapa? Pasti kuberikan tadi itu. Rasul mengatakan ummati kata. Umatku ya Allah, umatku. Di syafaat tadi itu. Allah mengatakan sudah sepertiga umat Anda ya Rasulullah sudah masuk surga katanya. Sepertiga tadi itu. Rasulullah sujud lagi di sana. Lama sekali sampai perintah lagi. Kemudian suruh berdiri, suruh bangun lagi dari sujudnya. Sama saja. Sudah sepertiga umat Anda lagi ya Rasulullah dimasukkan surga tadi. Rasulullah kurang puas, sujud lagi. Beliau ini sampai 3 kali sujud. Kemudian sudah semua umat Anda ya Rasulullah masuk ke dalam surga ini. Nah, ini. Sehingga kemudian malaikat Malik yang penjaganya neraka mengatakan, ya Rasulullah, tidak Anda siksakan, tidak ada sisakan. Ini umat Anda dalam neraka sini kata. Semuanya diintas, semua dikeluarkan semua tadi itu. Nah, sehingga kemudian Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga, pasti tadi, kecuali yang tidak mau. Kecuali para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang nggak mau masuk surga? Alangkah bodohnya dia, masuk surga tidak mau. Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat patuh kepadaku, berarti dia masuk surga. Sedangkan yang asani, yang nggak mau, yang kafir ini, berarti orang tersebut memang tidak mau masuk surga tadi itu. Insya Allah selama kita masih mukmin muslim, apalagi kita banyak berselawat ini, insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaat kita kelak pada hari kiamat. Sehingga dengan syafaat baginda Rasulullah ini kita bisa masuk surga dengan perantaraan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi tadi isfa' tu syafa', beri syafaat kepada siapapun. Tadi pasti ku beri syafaat tadi itu. Nah, ini dengan syafaat Rasulullah kita insya Allah bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan rahmat Allah. Maka tadi perbanyaklah kita membaca salawat kepada Rasulullah agar beliau kenal kepada kita. Dan diantaranya bahwa kita ini taat patuh kepada beliau, ya harus ikut ajaran beliau tadi itu. Sebagaimana Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan,
ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu hadza muhalun fil amri badi'u in kunta tuhibbu haqqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, kamu selalu maksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, tapi kamu mengaku cinta kepada Allah. Nah, ini suatu yang muhal, suatu yang mustahil nih. Tidak mungkin tadi itu, hanya di lisan saja, di lidah saja. In kunta tuhibbuhu haqqan, bila kamu benar-benar cinta kepada Allah, la ata'tahu, niscaya kamu akan taat patuh kepada Allah. Kalau cinta ya taat patuh nih. Sebab tandanya kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebab tanda orang cinta ini taat patuh kepada yang dicintai tadi itu. Jadi kita ingin tadi itu mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Itu salah satu bukti utamanya, yaitu kita cinta kepada beliau tadi dengan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan larangan kita tinggalkan tadi itu. Ini perintah daripada Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian ini mengaku cinta kepada Allah, bila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka syarat jatuhnya ada salah satu syarat utamanya fattabi'uni. Allah perintahkan, katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, harus ikut aku Rasulullah. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain sini. Satu-satunya gerbang yang terbuka untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan melalui gerbang baginda Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum tadi itu. Dan di antara yang terpenting, amal ibadah kita yang paling penting yaitu as-salat. Salat ini paling penting sudah. Sebab salat ini bila kita kerjakan dengan baik sebagaimana firman Allah, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salah. Allah tidak mengatakan salatlah kalian, tidak, tapi tegakkanlah salat. Tegakkan. Apa maknanya? Artinya laksanakanlah ibadat salat ini sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan ngarang sendiri. Kita harus ikut apa yang diajarkan dan dicontohkan baginda Rasulullah. Nah, bila demikian, maka ketahuilah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu melakukan salat sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah, maka ketahuilah bahwa salat tersebut akan dapat mencegah diri kalian daripada perbuatan fahsya dan munkar, keji tadi itu. Tapi kadang-kadang kita ini bertanya-tanya ya, ada diri kita atau sahabat kita, keluarga, tetangga ini yang sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Sholat 5 waktu tidak pernah bolong, bahkan ditambah qobliyah, tambah ba'diyah, qiyamul lail, tahajud, sholat witir, sholat duha dan lain-lain sebagainya. Tetapi mengapa amal maksiatnya lancar terus ini? Ya. Apakah Allah salah? Apakah Allah keliru ketika mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Ya tentu tidak mungkin. Allah keliru, tidak mungkin sini. Sebab Allah itu yang menciptakan kita. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menciptakan kita. Jadi sekecil apapun ini komponen onderdil dalam tubuh kita ini, Allah pasti tahu. Maka bila Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, pasti benar. Pasti ini. Nah, mengapa di sini kok ada yang terjadi tadi itu yang tidak demikian tadi itu? Nah, itu para tokoh ulama mengatakan kita harus muhasabah, introspeksi kepada diri kita masing-masing. Boleh jadi sholat yang kita kerjakan ini karena tidak memenuhi syarat sah serta rukun-rukunnya, kita dianggap belum sholat. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain-lain itu, ketika Rasulullah duduk dalam masjid, ada seorang sahabat Badui, orang gunung, itu sholat tahiyatul masjid. Dalam riwayat ini ba'dal asar, yaitu ada orang sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai sholat 2 rakaat, menghadap Rasulullah SAW memberi salam. Rasulullah menjawab, irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
kamu kembali sholat lagi, sebab kamu tidak sholat. Kamu belum sholat, padahal sudah sholat 2 rakaat. Kembali lagi, mengerjakan lagi. Setelah selesai sholat, balik menghadap Rasulullah. Tapi jawaban Rasul tetap sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. 3 kali diulangi oleh Badui tadi itu. Kemudian berarti mengatakan setelah ketiga kalinya, ya Rasulullah, demikian inilah sholat yang dapat saya kerjakan. Tolong ajari saya. Baik, kata Rasulullah, diajari kemudian. Artinya apa? Meskipun sudah sholat 3 kali, tapi karena tidak memenuhi syarat sah serta rukun-rukunnya, dianggap masih belum sholat. Nah, kita pun demikian. Padahal sudah sholat 5 waktu, gak pernah bolong, tambah qobliyah, ba'diyah mungkin, ditambah sunnah-sunnah lain, sholat malam, qiyamul lail, tahajud, witir, sholat duha, dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak memenuhi syarat sah serta rukun-rukunnya, kita dianggap masih belum sholat. Mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun kita sholat ini, karena tidak memenuhi syarat sah dan rukun-rukunnya, dianggap kita belum sholat. Sehingga tentu saja sholat yang kita kerjakan ini tidak akan dapat mencegah diri kita daripada perbuatan fahsya dan mungkar tadi itu. Pernah juga ada seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW. Ini dia minta saran, bukan ngerasa nih, bukan ghibah ya. Ya Rasulullah, saya mempunyai saudara, teman, yang mana dia ini ahli maksiat. Segala bentuk maksiat, segala macam maksiat dilakukan. Ini bukan ghibah, bukan ngerasa nih ya. Tapi minta saran, minta nasihat kepada Rasulullah. Yang ditanya oleh baginda Rasul cuma satu. Apakah saudaramu tersebut ikut sholat berjamaah di masjid sini? Jadi seolah-olah nggak nyambung tadi itu. Ini menceritakan tentang sahabatnya kok. Rasulullah tanya tentang sholat lagi. Ya. Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, dia juga ikut sholat di masjid sini berjamaah tadi itu. Kemudian Rasul mengatakan, saufa tanhahu anha sholatuhu yauman ma. Suatu hari nanti pasti sholat saudaramu yang dilakukan berjamaah di masjid sini pasti akan dapat mencegah dirinya daripada perbuatan maksiat yang macam-macam tersebut ya. Tidak berapa lama kemudian sahabat itu muncul lagi mengatakan, ya Rasulullah, berapa waktu yang lalu saya telah mengatakan kepada Anda itu punya seorang saudara yang ahli maksiat. Sekarang alhamdulillah dia sudah insyaf, sudah sadar, sudah taubat, tidak lagi melakukan perbuatan dosa ini. Kemudian Rasul menjawab, alam aqul laka. Alam ini dengan akul fi'il mudhari. Tapi kalau sudah ada alam ini istifham takrir, sudah berubah maknanya tuh. Alam aqul laka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu tempo hari, saufa tanhahu anha salatuhu yauman ma. Suatu hari nanti pasti salat saudaramu tersebut yang dilakukan berjamaah di masjid sini pasti dipastikan Rasul akan dapat mencegah dirinya daripada perbuatan dosa maksiat yang bermacam-macam itu. Juga ada satu hadis lagi, yaitu Rasul mengatakan apa? Bahwa bila kamu menyaksikan, idza ra'aita, bila kamu menyaksikan ini ada orang ini yang selalu sholat ke masjid ini. Jadi orang ini selalu ke masjid, sholat, ada pengajian, hadir ke masjid, maka fasyadu lahu ini bil iman. Jadi saksikanlah kalian bahwa orang tersebut orang yang beriman. Jadi orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu di masjid. Kemudian tadi itu ada pengajian, ada majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis salawat, rajin ke masjid. Yang mana dalam hadis lain disebutkan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang hatinya tertambat ke masjid, ingin ke masjid tersebut. Ini diantara 7 orang yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan nanti ya. Sab'atun yudhilhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Itu salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, kata Rasulullah, bila kalian menyaksikan ada orang yang ahli ke masjid, tadi sholat di masjid, waktu di masjid, ada majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis salawat, rajin ke masjid, maka fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah kalian bahwa orang tersebut orang yang beriman. Sebab Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama adatu hasr, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah ini orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan, meramaikan masjid-masjid. Itu siapa mereka ini? Wa aqamas salah.
yang menegakkan sholat. Jadi melakukan sholat berjamaah di masjid-masjid tadi itu. Jadi mereka ini orang-orang yang mendapat hidayat. Jadi kalau orang ini rajin sholat masjid, kata para tokoh ulama berdasarkan banyak hadis Rasulullah, bila ada seseorang yang asalnya ahli maksiat, segala macam sudah maksiat dilakukan ya, kemudian bisa sholat 5 waktu, sholat 5 waktu saja di masjid-masjid, di musola-musola 40 hari. 40 hari bisa sholat berjamaah 5 waktu, maka insya Allah orang tersebut akan berubah menjadi orang yang baik tadi. Ini berdasarkan banyak hadits Rasulullah SAW tadi itu. Maka usahakan kita ini, di samping kita banyak bersalat itu, jaga sholat 5 waktu kita tepat pada waktunya. Kalau bisa berlakukan berjamaah di masjid-masjid, musola-musola. Saya ada satu cerita pendek kejadian berapa tahun baru saja nih, mungkin 2-3 tahun yang lalu, di medsos dimuat sana. Ada seorang pemuda di Bandung sana yang ini baru selesai mau ngelamar kerja di Jakarta sana, pakai online ya, pakai internet ya. Ada 3 perusahaan besar di sana menerima, tapi itu janjinya tadi suruh datang interview dulu kan di sana. Itu kalau dia datang semua 3 tadi itu harus tinggal di Jakarta seminggu tadi itu. Padahal dia tidak ada uang sama sekali sudah. Untuk biaya transportasi aja sudah sulit tadi itu. Apalagi nanti untuk makannya di Jakarta, untuk tinggal kalau di hotel, tidak ada nih. Jadi bingung dia. Setelah kira-kira kurang seminggu itu, dia jumpa dengan temannya di jalanan nih. Temannya tahu loh, kenapa kelihatan kamu murung begini, susah begini kan? Katakan itu diceritakan gitu. Temannya dia bertanya, bagaimana sholatmu? Bingung ini, kok ini urusan kerjaan kok ditanya sholat tadi itu. Bagaimana sholat? Kamu sholatnya bagaimana tadi itu? Kurang paham tadi. Sholat duhur kamu jam berapa kan? Ya kadang-kadang jam 12, jam 1 kan. Sholat asarnya begitu juga. Kadang-kadang sudah mepet-mepet maghrib. Apalagi subuhnya. Subuhnya sering kerinan nih. Jadi kata temannya, bagaimana kamu minta ini supaya kamu dijaga oleh Allah, digampangkan, dilancarkan urusan, sedangkan kamu tidak menjaga perintah Allah tadi, terutama sholat tadi itu. Kalau kamu ingin dilancarkan urusanmu, jaga sholat tadi itu, jaga sholat 5 waktu dengan benar, lebih-lebih dilakukan berjamaah di masjid-masjid, insya Allah semua urusanmu akan dilancarkan oleh Allah. Tapi karena dia tadi itu masih bingung tadi itu, tidak dilakukan tadi itu. Ini urusan kerjaan kok suruh sholat kan. Keesokan harinya itu tinggal 6 hari lagi, bingung dia tuh. Bagaimana ini caranya? Akhirnya dia itu sudah, saya mengikut saran teman saya ke masjid. Niat ya Allah, mulai sekarang saya akan sholat 5 waktu di masjid sana, berjamaah. Baru 2-3 hari kemudian dapat telepon dari Jakarta sana, mengatakan ini ditunda dulu, nanti tunggu laporan selanjutnya, nanti berita selanjutnya. Akhirnya apa? Terjadi nanti 3 perusahaan tadi itu terjadi pada hari yang sama, dan waktunya pun berbeda sini. Ada yang pagi hari, ada yang siang, dan ada yang sore, sehingga 3 dilakukan pada hari yang sama tadi itu. Jadi tidak perlu nginep lagi sudah, dia bingung sana tadi itu ya. Sehingga kemudian dia itu pada teman-temannya itu yang baru lulus dari kuliah apa tadi itu mengatakan tadi, kalau ingin urusan kamu digampangkan oleh Allah, jaga sholat tadi itu. Dia akhirnya jadi pendakwah tadi itu, ngajari teman-temannya untuk sholat 5 waktu. Jadi marilah kita tadi itu di samping kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, sehingga kita paling berhak untuk memperoleh syafaat baginda Rasulullah, juga kita jaga diri kita tadi itu, terutama sholat 5 waktu tadi itu. Sholat 5 waktu jangan sampai kita itu bolong-bolong, jangan sampai. Dan usahakan kita sholat berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola. Sebab kalau kita sholat sendiri mungkin nilainya 0, sebagaimana tadi Badui tadi itu, mungkin nilainya cuma 5, 10, 15, 20. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, di musola, insya Allah nilainya 100. Dan itu pun kali 27, itu minimal. Sholatul jama'ati tafdul an sholatil fadhi bisab'in wa asyrina darajah. Maka usahakanlah kita sholat kalau bisa 5 waktu di masjid, musola. Andai kata hujan lebat atau kita kurang sehat, usahakan di rumah. Di rumah kita sholat berjamaah dengan keluarga kita. Sehingga meskipun kita ini tidak sesempurna sholat berjamaah di masjid, tapi insya Allah masih tercatat kita ini sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah, inayah
dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini, kita juga mohon kepada Allah agar kita kelak bersama orang-orang yang kita cintai, bahkan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua insyaallah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah berkat daripada syafaat Rasulullah SAW dan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita terus doakan ini bangsa dan negara kita, terlebih-lebih menghadapi pemilu ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat ukhuwah wataniyah kita, memperkuat ukhuwah basyariyah kita, sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dan terus kita mohon kepada Allah agar Allah memilihkan bagi bangsa dan negara kita ini pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin bangsa dan negara kita ke depan dengan lebih baik. Dan kita mohon agar Allah menjadikan bangsa dan negara kita ini aman, tentram, adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan lain-lain, di daerah Uighur dan sebagainya itu. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka semua tadi, memberikan pertolongan, kemenangan bagi mereka, kesabaran, ketabahan. Dan yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya dijadikan minasyuhada wassalihin. Sedangkan yang bayi, yang balita atau yang belum baligh, kita yakin semuanya insyaallah dikumpulkan Allah di dalam surga Allah, menantikan orang tua mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami ya Allah yang hadir di majlis yang mulia ini, orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala ghaiban illa radattah, wala dhallan illa hadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami benar-benar mohon kepada-Mu ya Allah agar tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni ya Allah. Tidak beranjak dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai, Engkau ampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan ya Allah. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai sedang sakit, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau segera memberikan kesembuhan. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai tertimpa musibah, bala, bencana apapun, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau segera menghilangkan bala tersebut, mengganti dengan kesenangan. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi kami. Bila ada di antara diri kami serta orang-orang yang kami cintai terlilit hutang, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau membantu kami untuk bisa segera melunasi hutang-hutang tersebut. Juga bila ada di antara diri kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, mudah-mudahan Engkau ya Allah memberikan pasangan hidup yang soleh solehah, yang akan menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang harmonis, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Juga kami mohon kepada Allah agar Engkau membukakan rizki bagi diri kami, rizki yang lapang, yang tidak Engkau siksa kami dengan rizki tersebut, baik dalam kehidupan kami di dunia ini maupun kelak di akhirat. Lana wali walidina wali auladina wali ahbabina wali masyayikhina fid din wali ashabina wa ahbabina wali man habbana fika wali man ahsana ilaina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين. اللهم دمر اليهود الصهيونية الإسرائيلية وأعوانهم وشركائهم وحلفائهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي أويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.